Gon berhenti di depan ya. Ya Bu, siap. Stop dulu di sini. Udah, nggak perlu. Aduh, Kevin, Gogon, ini kita mau kemana ya? Saya itu nggak tahu alamat pastinya itu di mana. Iya. Tapi ini bener desa Kalibagor. Kalibagor kan? Iya Iya, Bu, bener. Ini sudah desa Kalibagor. Terus ini kita mau cari alamatnya di mana ya, Bu? Aduh, gimana ya? Apa Mending bentar lagi kalau misal ada orang, tanya aja Bu. ya itu. Tapi mau tanya sama siapa ya? Atau sama warga di sini aja? Iya Bu, kita harus tanya sama orang sini. Kalau kita tanya bukan orang sini, yang ditanya nanti malah tidak tahu juga Bu. Iya juga ya Kevin. Ya udah Kevin, kalau kayak gitu, biar lebih memastikan kalau orang itu beneran orang sini, kita harus ke rumah warga. Ya, biar kita juga tahu rumah orang yang kita cari itu di mana. Oh, gitu ya, Bu. Iya, Bu, siap, Bu. Ya udah kalau kayak gitu. Tapi ini mau tanya di mana ya, Bu? Kanan kiri sawah semua, Bu. Ya mungkin pemukimannya bukan di sini. Kita jalan aja terus ke sana. Siapa tahu pemukimannya ada di sebelah sana. Jalan, Bu. Kenapa Iya. Kenapa gak bawa mobil aja Bu? mobil aja, Bu? Iya, maksud saya biar nggak ribet. Takutnya di sana jalannya rusak atau ada polisi tidur yang terlalu tinggi. Nanti mobilnya natap. Daripada ribet, mending kita jalan kaki aja. Ya udah Bu, nggak Iya, apa-apa Bu. siap, Bu. Ya udah kalau kayak gitu. Ayo. Nggak apa-apa nih jalan kaki. Gak apa-apa, Bu. Bu. Ya udah, Kalian ya udah. olahraga. Ya udah biar makin kurus. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga sayang. Iya sayang. Duh, tapi aku juga nggak terlalu seneng sayang. Kita kan berarti jalan-jalannya udah selesai. Padahal aku tuh masih pengen berduaan sama kamu. Iya, aku juga kayak gitu mikirnya sayang. Cuman kan masih ada besok, apalagi besok itu kan kita mau double date sama si Ida dan juga sama si Samsul. Iya sayang, nggak apa-apa. Besok kan kita lagi jalan-jalan lagi. Sayang, makasih banyak ya sayang. Hari ini aku seneng banget. Kamu udah nurutin apapun yang aku mau. Dari aku ke salon, beli baju, terus tadi aku dibeliin anting sama kamu. Makasih banyak ya sayang. Iya, sama-sama. Udah, kamu gak usah ngomong kayak gitu. Aku ini kan pacar kamu. Iya sayang. Terus juga nih ya sayang, pulang-pulang perut aku langsung kenyang. Nanti aku di rumah ini langsung tidur sayang, gak usah makan-makan lagi. Iya bener, dan juga kamu jangan diet lagi. Nanti lambung kamu kambuh. Iya sayang, enggak deh. Ya udah, aku langsung pamit pulang aja ya. Kamu nggak mau masuk dulu? Udah, gak usah karena masih ada besok. Ya udah. Sayang, hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut. Iya. Sayang, I love you. I love you too. Assalamualaikum. Salam, dadah. Ya, dadah. Jangan ngebut-ngebut ya. Iya. Dah. Hidupku dalam permainan. Loh, ini mobil siapa ya? Kok kacanya terbuka? Waduh, ini mobil mewah lagi. Ya siapa ya? Kalau dilihat-lihat, di sekitaran sini nggak ada orang. Berarti mobil ini ditinggal sama pemiliknya. Waduh, di dalamnya ada handphonenya lagi. Astagfirullahaladzim, mentang-mentang orang kaya, nggak tahu susahnya cari uang, malah seperti ini. Waduh, ini gimana ya? Kalau misalkan aku tinggal, pasti kalau ada orang yang lewat terus niatan jahat,
Ini bisa raib diambil. Bisa-bisa juga mobilnya raib juga dibawa kabur. Gimana ya? Loh. Waduh. Astagfirullahaladzim. Ya udah deh. Mau nggak mau, aku harus tungguin ini. Kasihan banget kalau misalkan sesuatu terjadi sama pemilik mobil ini dan mobil ini juga hilang. Waduh, resikonya bisa tambah besar ini. Ya udah deh. Aku coba tungguin aja, siapa tahu sebentar lagi orangnya datang. Aduh, untung aja ya kita tanya sama warga, jadi kita tahu alamat pastinya di mana daripada kita ngira-ngira. Iya Bu, benar. Bu, Loh, Nah Bu. orang itu kok Loh, mencurigakan ya? Kevin. Maling! Maling! Kok mencuri kamu? Maling! Aduh. Sini! Aduh. Sakit. Apaan sih? diam kamu. Maling. Periksa ini. Sakunya ini periksa. Apaan sih? Kamu nyuri apa, ha? Nyuri apa? Nyuri apa? Aku. Loh, apaan sih? Udah jelas-jelas ya, kamu mengendus-ngendus di sini. Udah mencurigakan banget. Mbak. Ini mobil saya ya, ini mobil saya. Oh, Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu mau? nggak ada kok. Jadi ini mobil Mbak. Hati-hati makanya. Tuh lihat, jendelanya terbuka. Iya, terus kalau jendelanya terbuka kenapa? Oh, jangan-jangan kamu udah ngambil ya? Astagfirullahaladzim. Udah Bu Mbak, Bos, mending kita bawa ke kantor polisi aja. kayak gitu dong. Saya ini bukan pelaku pencurian. Kok bisa sih? Saya ini pemulung. Ya, iya terus. Loh. Kamu di sini ngapain? Saya malah nungguin mobil ini. Saya ini punya niatan baik. Apaan sih? Niatan baik apa? Udah jelas-jelas ya. Kamu tuh mencurigakan. Sampai kamu ke jendela gini-gini. Ngapain kamu? Udah jelas kamu pasti mau maling. Karena udah ketahuan. Kamu bilang kalau jagain mobil aku, ya kan? Astagfirullahaladzim. Enggak Mbak, enggak. Saya berani sumpah demi Allah. Saya ini nggak mau mencuri. Saya beneran menjaga Mbak. Alah, udahlah, kamu tuh nggak usah alasan. Ya namanya maling, kalau udah ketahuan pasti ngomongnya kayak begitu. Mana ada maling mau ngaku? Ya saya nggak bakal ngaku karena saya ini bukan maling. Lihat tuh Mbak, karung barang bekas saya. Itu emangnya kenapa? Loh. Ya mungkin kamu memang belum sempat ngambil barang yang kamu mau. Cuma kan kamu udah ada niatan nih dalam diri kamu kalau kamu mau maling. Astagfirullahaladzim. Mbak, sekarang gini aja deh. Lepasin dong Mas. Ya, Diam. Cek aja di dalam mobil itu barang-barangnya ada yang hilang atau enggak. Kalau misalkan ada yang hilang, saya siap dilaporkan ke polisi. serius? Jangan Iya. macam-macam ya sama saya. Gogon, tolong periksa. Aduh, Ya Bu. Kamu jangan macam-macam ya. patah-patah tangan aku ini. Duh, Makanya jangan jadi maling. apa sih? Di mana, Gon? Mana Gon? Enggak kok Bu, barang-barang Bu Devi aman semua. Hah? Aman semua? Iya Bu. Kamu serius? Ya Bu, serius Bu. Jangan bikin malu saya kamu. Lepasin. Udah. Gogon. HP saya ada. Ada Bu di dalam Bu. Gimana Mas? Ada yang hilang? Yang enggak ada sih hilang sih. Iya. Makanya dengerin dulu. Enak aja fitnah-fitnah orang maling. Ya tapi aja siapa tahu kamu belum ngambil kan? Tahu gitu, nggak bakal aku jagain tuh mobil. Awas aja ya, semoga aja orang itu nanti ketemu sama apesnya. Tapi aku ini firasat udah nggak enak. Kayaknya dia beneran mau maling, cuman barangnya belum diambil. Ya, bisa jadi Astagfirullahaladzim. Bu. Kita gak boleh seudon kayak gitu. Bu Devi sendiri yang seuzon. Iya Bu. Ya, tapi gerakannya mencurigakan nggak? Mencurigakan Bu, apalagi tadi sampai ngintip-ngintip di Iya kan, jendela. iya kan? Ya tapi jendela mobilnya salah saya Bu. Tadi yang saya mau berangkat ke sana nggak diketaskan Bu. Ditutup. Iya. Berarti Gogon yang salah Bu. Ya udah kamu lain kali jangan ceroboh, Gogon. Iya Bu, maaf Bu.
Ya untung aja barang saya nggak ada yang hilang. Iya. Terus ini kita langsung Iya, kita langsung ke tempat tujuan yang udah dikasih tahu sama warga tadi. Iya, Katanya mobil kan juga udah bisa masuk, jalannya juga kayak gini bagus. Iya Siap, Bu. Bu. Siap. Aduh, ada-ada aja. Kasih Gogon. Iya Bu. Pasti Ica seneng nih. Assalamualaikum. Sayang. Assalamualaikum. Sayang. Iya sayang, waalaikumsalam. Lama banget sayang. Siapa kamu yang datang sayang? Iya sayang. Nih, aku bawa oleh-oleh buat kamu. Ini makanan kesukaan kamu, somai sama udang rambutan. Wah, ini makanan kesukaannya aku. Iya sayang. Makasih ya sayang, kamu udah perhatian sama aku. Iya sayang, gak apa-apa. Namanya kan aku pacar kamu. Ya seharusnya lah aku perhatian sama kamu. Iya dong, pacarnya aku itu harus effort sama aku. Iya sayang, gimana? Kamu suka? Suka banget sayang. Duh, kok jadi lapar nih melihat makanan ini sayang. Gimana kalau kita makan bareng? Boleh juga. Udah yuk kita masuk yuk. Ya udah yuk. Apa lagi sih? Kan saya sudah bilang kalau saya ini bukan maling. Loh, ngapain ngikutin aku? Siapa yang ngikutin? Saya ini mau cari rumahnya Mas Danang ya. Alamatnya itu daerah sini. Hah? Danang? Iya. Loh. Ngapain cari-cari saya? Hah? Cari saya? Iya. Maksudnya? Ya, kalau misalkan Mbak tujuannya ke sini cari Danang, setahu saya orang sini yang namanya Danang itu cuma saya. Hah? Kamu? Waduh. Kevin, Iya Bu. masa iya? Orang kepercayaannya Papa modelannya kayak gini, maling? Maling enak aja kalau bicara. Saya ini bukan maling. Terus Mbaknya emangnya ada apa? Kok cari-cari saya? Oh, saya bukan cari kamu ya. Saya itu cari Mas Danang, orang kepercayaan Papa saya. Ya kan Kevin, Gogon? Iya, Bos. Memangnya kalau aku boleh tahu, Papa kamu siapa? Oh, Papa saya almarhum Pak Burhan Wijaya. Hah? Pak Burhan Wijaya? Iya. Loh. Berarti kamu anaknya Pak almarhum Pak Burhan? Yang kuliah di luar negeri? Kok tahu? Tahu, Bu. Iya. Jangan sok kenal ya. Aku nggak sok kenal ya. Sorry, aku nggak sok kenal. Cuman, aku memang kenal baik sama Pak Burhan. Waduh. Orangnya ini Bu. Emang Tapi, ini orangnya, Bu? masa iya ya? Pak Burhan, anaknya sifatnya kayak kamu. Loh, kayak apa gimana maksud kamu, ha? Pak Burhan itu orangnya pekerja keras. Terus dia itu mengayomi semua orang, menghargai semua orang. Dia tahu terima kasih, ya tahu meminta maaf. Bedalah sama kamu. Beda-beda gimana? Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Loh, Aku kayak gitu kan karena kamu maling. tetap aja kamu ini teguh dengan pendirian kamu ngatain aku ini maling. Terus aku kalau boleh tahu, kepentingan kamu cari aku apa? Tapi Bener, Bu. loh, Orang ini, Bu. Sekarang gini deh. bentar. Kamu sebutin dulu nama panjang kamu siapa? Danang Putra Kurniawan. Aduh,
Aduh, berarti bener ya? Kamu tahan tangan kanan papa aku dulu. Iya, aku juga tahu kesukaan papa kamu itu apa. Kesukaan papa kamu itu soto kan? Iya, tapi tunggu dulu. Kenapa kamu sekarang kerja jadi pemulung? Mbak, namanya hidup gak ada yang tahu. Yang di atas gak akan selamanya di atas. Yang di bawah pun gak akan selamanya di bawah. Roda kehidupan ini berputar. Iya. Terus tinggal jawab aja. Kepentingan kamu kesini cari aku ngapain? Jadi gini. Kan sekarang semenjak papa udah meninggal, perusahaan itu ya aku yang mengelola. Terus sekarang itu kondisi perusahaan lagi menurun. Banyak orang-orang di perusahaan ya yang udah senior itu bilang kalau aku tuh suruh jemput yang namanya Mas Danang Putra Kurniawan. Katanya yang bisa menghandle keuangan segalanya, ya termasuk juga tangan kanan papa orang itu. Ya jadi kedatangan aku ke sini mau ketemu Mas Danang Kurniawan itu ya buat bantuin di perusahaan. Apalagi ini aku juga mau buat perusahaan baru. Oh, jadi gitu. Jadi kamu mau ketemu aku, kamu mau minta tolong. Wah. Emangnya kamu nggak malu? Sudah ngefitnah aku jadi maling, tapi sekarang mau minta tolong? Iya malu. Aku apa saya ya? Saya aja, Bu. Oh ya saya minta maaf ya Mas Danang. Waduh, betapa malunya Pak Burhan ya ketika Pak Burhan itu masih hidup. Pasti Pak Burhan itu kecewa tingkah laku anaknya ini seperti kamu. Saya baik kok, tanya aja sama anak buah saya. Saya kan cuma curiga aja. Kalau misalkan ya Bella Pak Burhan itu masih ada, kamu bisa tanyakan sendiri. Pak Burhan aja mempercayakan uang 30 miliar sama aku. Nggak pernah tuh aku mengurangi. Iya tahu. Udah banyak Oh iya, cerita. aku sampai lupa. Aku mau tanya. Di perusahaan itu ada yang namanya Pak Asep. Masih belum pensiun? Belum. Tanya ya, kejujuran aku sama Pak Asep itu seperti apa? Iya Mas Danang. Saya minta maaf. Ya biasanya Mas Danang mencurigakan ya. Ya, saya sebagai orang harus waspada. Salah paham. Iya, Mas. Kita hanya menjaga-jaga. Iya. Aku juga tadi hampir patah. Iya. Kalau patah nanti saya langsung bawa ke spesialis orto, tenang aja. Udahlah Mbak. Kalau masalah minta maaf, saya bakal maafin. Tapi maaf saya nggak bisa bantu. Loh, Mas, tapi saya benar butuh Mas Danang. Saya kurang lebih, walaupun saya ini ya udah kuliah S2 di luar negeri, tapi saya nggak tahu prakteknya, Mas. Saya nggak paham, saya cuma paham teorinya. Ya, saya terus? mau banyak belajar dari Mas Danang. Ya terus saya peduli. Udahlah, Saya pijetin, Mas. maaf, saya nggak ada waktu di sini. Permisi ya. Mas, tapi Mas Danang. Aku nggak nyangka. Ternyata dia itu anak mantan bos aku. Tapi kalau tingkah lakunya kayak dia, meskipun dia anak bos aku nggak mau bantuin dia. Biar aja dia itu belajar dari kesalahan dia. Mas Danang. Aduh, malu orang itu. Gimana ini, Bu? Aduh, tapi saya bener-bener nggak nyangka kalau ternyata ya orang kepercayaan papa saya itu Mas Danang itu. Apalagi dia itu pemulung, Bu, ya kan? Iya, sekarang kerja jadi pemulung. Katanya namanya juga kehidupan, nggak ada yang tahu. Ibu bener. Aduh, Dulu jadi pemulung juga, Bu. Udah, gak usah bahas.
Udah. Terus ini gimana, Bu? Aduh, terus Saya kita pulang tangan kosong seperti Oh, enggak. Saya nggak mau pulang sampai Mas Danang itu bisa bantuin saya di perusahaan. Saya nggak mau ya, perusahaan yang sudah turun-menurun dari opa saya tiba-tiba bangkrut di tangan saya. Tapi Bu, gimana Bu? Bu Devi kan udah tahu kalau Mas Danang itu nggak mau. Gini. Gimana kalau kita menginap aja di desa ini? Besok kita datangin lagi Mas Danang. menginap. Mau nginep di mana? Setahu tapi, Bu? saya di pedesaan itu nggak ada hotel atau homestay, Bu. Iya, Bu. Terus kita mau tidur atau istirahat di mana, Bu? Gini aja, kalian tidur di masjid, saya tidur di mobil. Ya kita istirahatnya di masjid, gimana? Iya. Kalau saya sama Gogon sih bebas, Bu. Nggak Tapi apa-apa. kalau Bu Devi kan kasihan kalau harus tidur di mobil. Nggak apa-apa. Lagian mobilnya juga enak dibuat tiduran. Tapi kita nggak bawa ganti baju nih, ya apa? Iya, Bu. Gimana ya? Iya. Nggak apa-apa kalian. Ya nggak apa-apa, Nggak, Bu. bebas kalau Kalau saya sih tetap harum. Kalau Kevin ya biasa lah, Bu. Tiap hari kan. Iya. kamu bau kecut juga, Gon. Udah. Ya udah. Markisa. Ya udah. Gini. Pokoknya sekarang kita cari masjid yang enak buat kita istirahat. Iya, Bu. Kalian nanti tidur di situ, biar saya tidur di mobil. Besok saya mau kembali lagi ke sini. Saya harus bisa bawa Mas Danang itu pergi ke kota. Iya, Bu. Semangat. Aduh, saya bener-bener gak nyangka tapi itu saya nggak nuduh-nuduh maling. Ya, Bu. Aduh. Makasih, Gogon. Iya, Bu. Aduh. Astagfirullahaladzim, ngorok. Kevin, Gogon. Bos. Gogon. Gon. Sini, Bos. Air liur kamu? Iya, Bos. Iya, nggak apa-apa, santai. Nikah dua saya, Bu Bos. Ya, Bos. Ada apa, Bu Bos? Jadi nggak apa-apa, udah santai aja. Jadi gini, saya ini rencananya sekarang mau ke rumah Mas Danang lagi. Ya saya mau membujuk Mas Danang. Siapa tahu Mas Danang bisa luluh. Siap, Bu Bos. Ayo kita jalan sekarang, Bu Bos. Enggak, kalian berdua nggak usah ikut. Kalian berdua di sini aja. Siapa tahu Mas Danang itu kesel kalau ada kalian berdua. Soalnya kan waktu kita nuduh maling, kalian juga perlakuannya nggak sopan. Sampai narik-narik gitu. Iya, Bu Bos. Bu Bos. Beneran? Kesananya sendirian. Iya, nggak apa-apa. Ya siapa tahu kalau saya sendirian ke sana, ya seenggaknya bisa meluluhkan hati Mas Danang gitu. Ya seenggaknya kalau saya balik lagi, berarti saya dalam pikiran Mas Danang bener-bener ya butuh sama dia. Iya, Bu Bos. Berarti kita berdua standby di sini, Bu Bos. Iya, kalian standby di sini, nanti kalian nyusul aja. Iya, Bu Bos. Nanti saya sama Bu Gon langsung nyusul Bu Bos. Ya, jangan tidur lagi ya. Iya, Bu Bos. Habis subuhan tadi, Bu Bos. Kalau ada apa-apa langsung telepon saya, Bu Bos. Iya, ya udah kalau gitu saya pergi dulu ya. Ya, Bos. Hati-hati, Bu Bos. Iya. Aduh. Alhamdulillah. Meskipun tadi aku kesiangan, tapi bersyukur banget pendapatan hari ini lumayan memuaskan. Aduh. Seandainya aku tadi sempat beli air es, kayaknya seger nih.
panas-panas kayak gini minum air es. Ya udah deh. Kalau kayak gitu, aku lebih baik istirahat aja dulu di sini. Nanti selesai aku istirahat, aku sudah nggak haus lagi, aku lanjutin untuk cari barang bekas. Aduh. Sayang. Stop. Ada apa? Sayang, itu kayaknya Mas Danang deh. Mas Danang, masalah Iya. siapa? Mas Danang yang dulu pernah suka sama aku, sayang. Dia suka sama kamu? Iya. Orangnya kayak gitu. Iya, yang pemulung itu, sayang. Duduk. Iya, kita samperin aja yuk. Aku mau pamerin kamu ke dia, sayang. Oh gitu, ya udah. Iya, cepet. Halo, si pemulung. Lagi istirahat nih. Sayang, kamu serius? Dia itu dulu yang suka sama kamu? Ya serius lah sayang, asal kamu tahu ya sayang, dari dulu dia itu ngejar-ngejar aku, sampai-sampai dia itu nangis gara-gara aku tolak terus cintanya. Mas Ganang, nih lihat, pacar aku, dia itu orang kaya, nggak kayak kamu nih, yang miskin kerjanya cuma pemulung. Iya, terus emangnya kenapa Hikmah? Lagian kan kamu sama aku sudah nggak ada hubungan. Terus masalahnya apa? Emangnya sejak kapan kita ada hubungan, hah? Sejak kapan? Nggak pernah ya. Aku ngomong kayak gitu karena biar kamu itu malu. Karena dulu tuh kamu pernah suka sama aku. Ya udahlah Hikmah. Lagian kan itu sudah lama. Ya, aku sekarang sudah nggak suka kok sama kamu. Ya tapi setidaknya kamu itu ngaca diri. Kamu kalau mau suka sama wanita, lihat-lihat dulu kamu ini siapa, wanitanya itu siapa. Iya, sayang, asal kamu tahu ya sayang, dulu dia itu sering ke rumah aku sayang, sering bawa-bawa makanan, tapi aku langsung buang makanannya. Soalnya kan, Oh gitu ya Hikmah. Iya, Bagus Cul. kamu Hikmah. Ya seharusnya lah kamu nolak orang seperti ini. bener, Dia kan Cul. orang miskin. iya iyalah Samsul. Mukanya aja jelek. Cul, masa iya Cul seorang Hikmah yang cantik jelita ini mau ditembak sama laki-laki miskin yang kerjanya cuma pemulung kayak gini? Ya, Nggak harus bakal gak mau. Kamu nggak mau ya, Beb? Sayang, iya untung aja kamu ini gak nerima cintanya dia. Kalau kamu sampai nerima cintanya dia, terus kamu ada di posisi di sini, terus aku lewat, waduh, itu kok wanita bodoh sekali ya, punya pacar yang seorang pemulung. Pasti aku bilang kayak gitu ya Iya kan? sayang. Pasti ikut mulung, Beb. Pasti jelas. Si Hikmah ini dihina sama kita. Ya iyalah. Gimana? Udah menghinanya. Loh, Lagian ini ada apa sih? Kok tiba-tiba datang langsung ngomong seperti itu? Kenapa? Masalah aku dulu suka sama kamu, Ma? Hah? Ya kalau emang iya kenapa? Ya, terus? aku Apa yang harus dipermasalahkan? Lagian kamu sudah nggak mau sama aku kan? Ya terus menurut aku ya nggak ada yang harus dipermasalahkan. menurut kamu aja nggak ada yang dipermasalahkan, tapi kalau menurut aku itu harus mempermasalahkan ini karena dulu itu kamu ngejar-ngejar banget sama aku. Ya udahlah Hikmah, lagian kan itu sudah dulu. Terus kamu kan juga sudah nolak aku. Udahlah. Terus sekarang apa lagi sih yang harus dipermasalahin? Mas Danang, aku itu bukan mempermasalahkan. Aku cuma mau ngasih tahu aja sama kamu kalau pacar aku yang sekarang kaya raya. Tuh, naiknya naik Vespa. Aku tuh cuma gak habis pikir aja sama kamu. Kamu dengan keadaan yang miskin kayak gini, jadi pemulung. Dulu kamu tuh bisa-bisanya nembak aku, suka sama aku. Coba pikir pakai logika. Aku itu gak bakal mau sama kamu. Ya tapi ya udahlah Hikmah. Apaan sih kamu ini? Udah, kamu ini gak usah sampai bawa-bawa kehidupan aku yang sekarang. Gak lucu Hikmah. Mas, kamu ini apa gak malu ketemu sama orang yang dulu kamu cintai, terus dalam keadaan kamu kerjanya apa ini? Pemulung ya kan? Iya sayang. Kalau Cul, jujur aja Cul. Kalau aku nih ya ketemu sama mantan aku, terus mantan aku punya pacar, anggapannya punya mobil lah di atas aku. Aku aja meskipun naik Vespa, aku malu Cul. Apalagi dia ya. Gini aja Mas, saya kasih motivasi sedikit ya. Kalau Ya, gimana? panutan hidup kamu itu seperti orang lain, nggak bakal sampai selesai Mas. Udahlah, sekarang prinsip orang itu beda-beda. Terus berarti Dan? panutan hidup kamu itu orang miskin ya, pemulung gitu, makanya kamu jadi kayak gini gitu. Enggak lah. Kalau punya panutan itu harus yang melebihi kita. Jadi kita itu bisa memotivasi. Oh iya,
aku pengen jadi seperti dia. Kayak gitu. Kalau kamu punya panutan orang miskin, yang ada seterusnya kamu jadi orang miskin. Kata Mas siapa? Danang. Itu kan cuma kata kamu aja. Mas Danang, sekarang gini ya Mas Danang. Kalau kerjaan kamu tetap gini-gini aja, tetap jadi pemulung, kayaknya nggak bakal ada yang cewek mau deh sama kamu. Aduh. Ya biarin. Masalah ada yang mau atau enggak. Bentar, coba aku lihat. Bentar, aku lihat. Aku mau kasih. sayang, jangan gituin sayang. Biasa aja. Kita buang aja sampahnya. Oh, gitu. Oke deh. Coba, kayaknya ada yang kurang. Mas Danang, Apa sih? Mas, ada apa ini? Mas Danang ada di sini Oh. ternyata ya. Mbaknya ini siapa? Ngapain kesini? Atau jangan-jangan orang ini punya hutang? Tagih aja, Mbak, kalau dia punya hutang. Iya, Mbak. Sorry ya. Aku meskipun orang susah seperti ini, nggak pernah tuh aku berhutang. Bentar. Mbaknya ini siapa? Bentar ya, Mas Danang. Ini ada apa? Kok barang rosokan Mas Danang dibuang-buang? Ada sedikit masalah. Orang ini mantan aku. Udahlah. Bukan mantan. Bukan mantan ya, tapi dulu itu kamu suka sama aku, ngejar-ngejar aku. Ngaku-ngaku jadi mantan. Ya udahlah. Apapun itu terserah. Sekarang daripada kesabaran aku habis, mending pergi aja dari sini. Pergi. Tunggu. Ngapain kamu ngusir kita? Meskipun kesabaran kamu habis, emangnya kenapa? Dan juga mbaknya, Mbak, udah mbaknya gak usah ikut kedatangan Mbak. Kalau gak kenal sama orang ini, mending pergi aja cabut. Gak kenal. Mas Danang ini pacar saya ya. Hah? Pacar? Iya. Jangan seenaknya kalau ngomong. Bentar. Mbak nggak salah pilih Pak. Iya. Mbak, buka matanya, Mbak. Orang ini orang miskin. Kita gak salah. pemulung. Iya. Sama aja orang kan jadi pemulung. Mantan kamu biarin aja. Emang kenapa Mas? Kalau saya bener pacarnya Mas Danang. Loh. Kok kalian pada kaget semua? Loh, ya kaget lah. Tampilan mbaknya. Jangan. Aduh, kok kayak gini sih? Mbak. Tampilannya kayak gini, udah cantik kayak orang kaya ya. Iya benar. Tapi punya pacar seorang pemulung. Mbaknya ini tapi gak gila kan? Gila gimana maksud kamu? Mas, kalau punya mulut tuh dijaga ya. Emangnya kenapa sih kalau saya punya pacar Mas Danang? Masalah buat kamu? Iya gak ada masalah sih, Mbak. Tapi mbaknya ini kok mau sih sama orang kayak gini? Mbak, hikmah aja pacar saya. Dulu nolak dia. Masa iya mbaknya mau pacaran sama dia? Iya kalau masalah itu ya itu urusan pacar kamu. Kenapa nggak mau sama Mas Danang? Kalau aku mah cinta sama Mas Ya Danang. Allah, Mbak, pacar saya gak mau karena dia tuh orang miskin. Aduh Mas, saya kasih tahu ya. Papa saya tuh bilang kalau Mas Danang tuh orangnya perfect, dia tuh pinter, jujur, baik, serius. Mohon maaf Aduh, ya, Mbak. Mbak, sayang bentar sayang. Kamu kok kayak yang bangga banget sih punya pacar seorang pemulung? Apa kamu nggak mikir, Mbak? Jangan bodoh-bodoh jadi perempuan. Takutnya nanti orang ini malah numpang hidup sama kamu. Nggak mungkin. Loh, apanya nggak mungkin, Mbak? Lihat aja nih, Mbak. Sekarang orang ini miskin. Kerjaannya aja kayak gini, masa Mbak. iya gak mau numpang hidup? Sekarang mikir aja Mbak, dia itu kerjanya cuma jadi pemulung. Terus nanti kamu mau dikasih makan apa? Kamu juga, kamu penampilannya kayak wanita sosialita. Kalau sampai kamu tetap menjalani hubungan sama orang ini, apa kamu nggak malu sama teman-teman Mbak, saya kamu? kasih tahu ya sama kamu. Bukannya saya mau sombong nih. Kalau cuma masalah ngasih modal, saya bisa. Saya mau berhubungan serius sama Mas Danang karena saya punya modalnya, Mas Danang yang punya otaknya. Jadi kita berdua komplit. Aduh, Mbak. Mbak, Jangan seharusnya mau. itu yang punya modal itu laki-lakinya. Mas, sekarang nggak usah mikir laki-laki, perempuan, kita semua ini pemberdaya. Mbak, Kita tuh sama. bukannya saya ini mau ikut campur ya, Mbak. Sekarang itu apa-apa harus laki-laki, Mbak. Masa iya yang modalin perempuan? Mbak. Mending cari laki-laki yang setara sama mbaknya. Ya, punya pikiran itu, punya mulut itu jangan cuma asal nyerocos. Sekarang tuh apa-apa harus open minded. Mana, ya siapa tahu rezekinya memang dari saya. Nanti kita menikah berdua, rezekinya jadi berdua. Aduh Mbak, kamu tuh bener-bener bodoh ya jadi perempuan Mbak. Ngatain saya bodoh. Iya, Kak, abis. Serius Mbak ngatain saya bodoh? Iyalah, saya kan sudah bilang sama Mbak saya mau sama Mas Danang karena Mas Danang itu baik, jujur dan pintar. Saya yang punya modal, Mas Danang yang punya otaknya. Jadi, ya buat apa sih kamu bilang saya bodoh? Saya ya mau sama Mas Danang, selain saya cinta mati sama Mas Danang, saya juga yakin ya
apa yang saya punya kalau dikelola Mas Danang bakal jadi sesuatu yang Mbak, dengerin ya. Kamu bilang cinta sama Mas Danang, sedangkan Mas Danang keadaannya kayak gini. Emang nanti setelah nikah kamu cuma mau makan cinta dari Mas Danang? ya nggak apa-apa Mbak makan cinta. Memang ya saya itu alhamdulillahnya udah punya kehidupan yang ya cukup lah. Jadi saya memang butuh bukan cowok yang harus punya uang, saya butuh dicintai. Jadi ya saya memilih Mas Danang karena saya yakin Mas Danang bisa mencintai saya dengan tulus. Aduh Mbak, saya ini benar-benar nggak habis pikir ya Mbak sama kamu. Kalau dilihat-lihat nih ya, Mbak itu kayak orang berpendidikan, tapi sayangnya Mbak itu nggak pintar dalam mencari pasangan. Malah bangga banget lagi kalau kamu mau bangga punya pacar itu yang tentara, dokter, bukan malah pemulung kayak gini. Aduh Mbak, itu kan cuma menurut Mbak. Gini ya Mbak, tolak ukur apa ya, kriteria cowok idaman itu kan memang beda-beda. Kalau saya kan udah bilang, saya carinya yang pintar, jujur, baik, ulet kerja. Sayang, kalau mbaknya ini kalau disadarin kayaknya nggak bisa deh. Mending kamu sadarin aja laki-laki yang dulu cinta sama kamu ini. Iya. Mas Danang, kamu ini pakai dukun di mana sih? Kok bisa-bisanya Mbak ini sampai cinta sama kamu? Seharusnya kamu tuh sadar Seharusnya diri. ya, sebelum kamu menyatakan cinta sama wanita ini, kamu sadar diri dulu. Kamu ini pantas enggak sama wanita itu. Mas, kalau untuk sadar diri saya sudah sadar diri, Mas. Tapi mungkin ya benar apa yang disampaikan sama pacar saya ini. Kalau saya orangnya ya sesuai dengan kriteria dia, meskipun ya pekerjaan saya ini tidak sesuai ekspektasi. Tapi kasihan nih sama pacar kamu kalau dia ketemu sama temen-temennya yang ada malu. Iya, apalagi nih ya, takutnya nanti ada Siapa? siapa kamu, Bu? sayang? Nggak tahu. Bu Bos. Kok udah nyusulin? Oh iya Bu Bos. Iya Bu Bos. Soalnya tadi itu, maaf Mbak, tadi itu saya sama Gogon diusir dari masjid. Diusir? Ya, karena ada Pengajian. PKK. Oh, jadi itu bukan diusir, tapi disuruh pergi. Masa iya ada orang pengajian kalian di sana? Terus, kalian ini berarti dari masjid langsung nyari saya gitu? Iya Bu, Iya, Bu. soalnya kan Bu Bos ini lama nggak ngabarin saya sama Gogon. Saya sama Gogon takutnya Bu Bos kenapa-kenapa gitu Bu. Oh, enggak kok Kevin. Alhamdulillah saya nggak kenapa-kenapa. Ya, cuma sedikit ada masalah nih sama orang berempat yang sok kaya dan ya sok paling punya semuanya. Hah? Sok paling punya semuanya Bu? Iya, Orang-orang ini Bu? iya. Orang-orang di belakang kamu itu, mereka semua sok-sokan sampai ngehina Mas Danang. Aduh, aku juga nggak tahu. Padahal yang dibikin masalah itu cuma masalah sepele, Kevin. Bener-bener ya mereka udah nggak kenal juga sama aku. Apa Bu? Menghina Mas Danang ini Bu Bos? Iya, selain menghina Mas Danang, juga menghina saya. Hah? Saya dikatain bodoh Apa? sama Mas Danang. Siapa Bu yang bilang? Apa-apaan kamu Mas? Betul. Tunggu sebentar, Mas berdua ini siapanya Mbak itu? Saya bodyguardnya Bu Devi. Bodyguard. Bukan berarti orang kaya. Mas, maaf sebelumnya. Mas, kalau bisa Mas itu kasih tahu bosnya, jangan disuruh pacaran sama pemulung ini. Soalnya Urusannya miskin. Mbak apa? Menasehati saya agar saya itu menyadarkan Bu Bos saya. Mbak, maaf ya, Mbak ini nggak tahu posisi Mas Danang itu siapa. Mas Danang ini orang kepercayaan papa saya. Ya, perusahaan papa saya itu bisa jaya berkat bantuan Mas Danang. Kan saya sudah bilang, Mas Danang itu pintar, baik, dan jujur. Maka dari itu kenapa saya mau sama Mas Danang. Ya, selain itu ya saya juga cinta sih sama Mas Danang. Jadi ya, kamu nggak usah sok tahu dan merendahkan orang lain. Iya. Tahu Kevin? Iya, tapi kan sekarang kerjaannya tetap jadi pemulung. Mbak, biar kalian semua mengerti, saya jelaskan sekarang. Mas Danang ini menjadi pemulung hanya untuk mengisi waktu luang kosongnya. Paham? Tapi dia yang Mas dan Mbak hina dari tadi, salah satu pemegang aset terbesar di PT Aksana Jaya yang ada di kota Surabaya. Mau apa kalian berempat? Iya. Kalau kalian nggak percaya, kalian tinggal search Cek aja Google. di Google. Lihat pemiliknya atas nama Devi Zafarina. Karena saya bentar lagi akan menikah sama Mas Danang. Berarti aset yang saya punya juga punya Mas Danang. Yang tahu dia apa? Burhan Yang kalian hina siapa? orang kaya, bukan orang rendahan ataupun orang miskin.
Aduh, sayang. Kita kayaknya kan ada kepentingan ini. Iya. Kenapa? Enggak ada apa-apa. Kita sudah terlalu lama di sini. Iya. Duluan, Mbak, Mas. Mari. Mari. Mas Danang. Aduh, saya minta maaf ya Mas, udah terlalu ikut campur sampai ngaku-ngaku jadi pacar Mas Danang. Ini masalahnya saya ini dari tadi nggak bisa bicara karena saya ini bingung tiba-tiba Mbak ini bilang kalau pacar saya. Iya Mas, soalnya saya lihat sendiri orang mereka semua sejahat itu sama Mas Danang, saya nggak terima lah. Gimana pun kan Mas Danang itu orang baik, orang yang pernah ya berjasa buat keluarga saya. Iya Mbak, tapi saya ini sudah terbiasa seperti itu. Cuma Biasain Mas, kita juga harus injek. Jangan mau cuma diinjek-injek, kita harus injek. prinsip orang berhasil itu tidak membawa dendam terhadap orang lain. Iya sih Mas, tapi kalau saya Mas disakitin 1 kali 1000 kali saya sakitin. Iya. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak ya Mbak Devi sudah mau melindungi saya. Iya Mas. Mas. Udah Mas, jangan dipungut lagi. Udah Mas, gak usah dipungut lagi Mas. Mas ikut aja saya ke Surabaya lagi. Saya butuh bantuan Mas. Masa Mas nggak kasihan? Ya usaha yang udah dibangun sama opa saya, diterusin sama papa saya, berjaya, dipegang saya, bangkrut. Apa nggak di akhirat? Papa saya sedih. Mas, saya mohon Mas. Iya Mas, kalau Mas Danang ini menolak, apa Mas Danang ini juga kasihan sama almarhum Pak Burhan? Iya Mas nggak usah lihat saya deh, lihat papa saya aja. Mas, Saya ini sebetulnya saya sama Bu Bos ini sampai rela-relakan tidur di masjid Mas. Gini ya, saya sampaikan. Sebetulnya saya ini bukannya nggak mau bantu, cuma melihat ya tindakan Mbak sama Masnya ini juga saya kemarin berlebihan banget. Iya, Padahal saya ini secara nggak langsung sudah melindungi kalian waktu datang ke rumah orang lain. Mas, saya salah, saya minta maaf. Mas. Katanya Sebetulnya nggak boleh menyimpan dendam. Iya, saya ini cuman supaya kalian ini mau belajar dari kesalahan. Orang yang baik kan adalah orang yang mau belajar dari kesalahan. Iya Mas, saya masih akan belajar. Saya nggak bakal nuduh-nuduh sembarangan. Sebetulnya kalau saya boleh jujur, tadi malam kalau saya mau ingat mau nangis, Pak Burhan itu datang ke mimpi saya. Ya udah Mas, itu suatu pertanda kalau Mas harus melindungi saya dan perusahaan. Ya Mas, Saya please juga Mas, saya juga mau kepikiran. bangun perusahaan baru. Karena Pak Burhan juga banyak berjasa di hidup saya. Ya saya rasa mbaknya ini juga hari ini juga nggak bakal kembali. Ternyata mungkin ini jawaban dari mimpi tadi malam. Ya, baik, saya akan membantu. Alhamdulillah ya Allah. Mas, maksudnya Mas mau kembali ke perusahaan papa saya lagi? Ternyata kita gak sia-sia Gon tidur Mbak. di masjid. Ya udah Mas, kalau kayak gitu mending sekarang Mas langsung aja ikut saya ke Surabaya. Gimana? Masalah pakaian atau apapun saya belikan nanti di Surabaya, oke? Gimana saya untuk ganti pakaian saya aja? Oh nggak usah Mas, nggak perlu, nggak apa-apa. Nanti saya belikan. Ya oke. Oke. Baik. Ayo Mas. Oh ini udah. Mas bakal jadi orang kantoran. Jangan buang sampah di pada tempat. Bukan tempat sampah maksudnya Mas. Iya. Iya. Yang bukan pada tempatnya lah. Iya. Iya. Aduh. Ayo Mas, nanti kita. Gending ya Bu. Kamu gendengan sama aku Gon? Iya Kevin. Oh maaf. Ini. Iya. Iya. Iya.